Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak sedaya, kita berbahagia alhamdulillah saged diperjumpakan kembali sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi kajian yang diberkahi oleh Allah dan menjadi jalan agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita nglajengaken pelajaran kita terkait dengan fikih sholat kita, fikih sholat. Kemarin insya Allah sudah sampai tentang syarat sahnya sholat yang pertama, yaitu suci dari hadas, suci dari hadas. Dan kita juga sudah membahas bahwa ada beberapa hal yang membuat kita berhadas kecil, berhadas kecil. Kemarin insya Allah sudah sampai ke bersentuhan dengan yang bukan mahram. Insya Allah itu kita terakhir kemarin, bersentuhan yang bukan mahram. Mahram artinya perempuan ingkang boten angsal kita nikahi. Terdapat di dalam surat An-Nisa ayat ke 22 sampai 24. 22 sampai 24. Ada 15 jenis mahram. Ada 15 jenis mahram. Kita sudah sebutkan terakhir kemarin. Menika siapa saja kemarin? Mas Kusno dicatat bukan kemarin? Yang pertama itu wanita yang telah dinikahi oleh ayah kita, ibu tiri maksudnya. Terus ibu kandung. Kemudian anak perempuan dan seterusnya. Nanti jenengan buka di dalam surah An-Nisa ayat ke 22 sampai 24. Mahram bisa karena mahram sebab nasab, atau sebab pernikahan, atau sebab persusuan. Jadi 15 itu terbagi menjadi 3 sebab. Nah, di dalam 15 mahram itu boten tersebut istri kita. Ada nggak istri kita di situ? Tidak ada. Berarti hukum asal istri kita itu bukan mahram. Ini yang menyebabkan mazhab Syafi'i meyakini bahwa bersentuhan dengan istri ketika sudah wudu batal. Karena istri bukan tergolong mahram. Maka malam hari ini kita bahas, apakah jika bersentuhan dengan istri kita setelah wudu kita batal atau tidak? Kita bahas malam hari ini insyaallah. Nah, Bapak-bapak sedaya, mungkin kita pernah mendengar ora popo kok ora batal, wis wudu sentuhan sama istri ora batal kok. Sebagian mengatakan batal no, mosok ora batal. Maka malam hari ini kita bahas tentang apakah batal atau tidak. Nanti dengan keterangan ini jenengan saged milih pendapat yang menurut jenengan paling pas. Secara umum Bapak Ibu sedaya, kita tahu di Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masyhur mazhab itu ada 4. Mazhab itu madzhaba ilaihi, cara kita beragama. Mazhab yang paling tua adalah mazhab Hanafi. Kemudian berikutnya mazhab Maliki. Berikutnya lagi mazhab Syafi'i. Berikutnya lagi mazhab Hambali. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i
gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi apa pesannya? Kalau ada perbedaan fikih, boten usah susah, jangan susah maksudnya. Jangan bertengkar hanya gara-gara persoalan usoli tidak usoli. Jangan bertengkar gara-gara Al-Fatihahnya Bismillahnya keras atau lirih. Karena semua pendapat itu ada dalilnya. Sangat dipahami nggih? Jangan bertengkar hanya gara-gara sholat 2 rakaat duduknya tawaruk atau iftiros. Di madzhab Syafi'i itu tawaruk, sholat 2 rakaat maka jenengan lenggah, tahiyatnya adalah tawaruk yang kayak tahiyat akhir. Tapi di madzhab Hambali makanya yang iftiros, katus dengan tahiyat awal. Jadi jangan bertengkar hanya gara-gara yang seperti itu. Saya lagi, guru dan murid mawon saged berbeda. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian juga Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Sepidah mari terus kalau ada perbedaan fikih jenengan ampun kenceng-kenceng. Oh kayak sholatnya salah kayak gitu. Nah itu karena nggak belajar berarti. Contoh di dalam masalah bersentuhan dengan istri. Madzhab Syafi'i yang kebanyakan orang Indonesia ngagem niku. Sampai-sampai kalau di kampung itu ada puji-pujian. Imam kulo, Imam Syafi'i, kan gitu dulu waktu masih kecil, yang masih menggunakan ada seperti di kampung-kampung, mengatakan imamnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Menurut madzhab Syafi'i, sentuhan kali istri niku batal, mutlak. Berarti nek jenengan pun wudu pada tidak ke masjid kok nyenggol istri tanpa penghalang, nyenggol kulit podo kulit maka batal. Menurut madzhab Syafi'i. Nah, saya terangkan dalilnya. Mengapa madzhab Syafi'i menjadi batal bersentuhan dengan istri? Di antaranya adalah itu tadi. Dalilnya adalah surah An-Nisa ke-22-24 bahwa istri itu bukan mahram kita. Tak tersebut di dalam surah An-Nisa itu. Sampai di sini sangat dipahami, nggih. Kemudian pendapat Imam Hambal, Imam Malik ini dipakai di kebanyakan Timur Tengah. Kalau jenengan ke Arab Saudi, ke Mekah, Madinah, makanya madzhab Hambali itu madzhab resmi pemerintahan Saudi Arabia. Bismillahnya boten rosak, boten jahr. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Indonesia kan harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan begitu. Kalau nggak keras bismillahnya, kalau di kampung bisa ditarik tuh imam. Ora sah salate kan gitu. Karena tidak belajar. Pernah suatu ketika begitu. Ada dai muda, namanya dai muda itu kan belum pengalaman banyak. Disuruh ngisi buka bersama di sebuah kampung. Kemudian ngimamilah maghrib, tidak pakai bismillah jahr, bismillahnya boten seru, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Di belakang makmum yang sepuh geduk batal ke sholat terus gedebekan guduk. Sak sampune sholat rampung ditarik imamnya, bocah nom ra ngerti opo-opo. Sing jenenge Al-Fatihah yo kudu nganggo bismillah, ora sah salatnya. Nah ini orang yang tidak paham, subhanallah. Maka saya biasanya kalau di luar Jogja ngimami biasanya saya pakai bismillah keras. Kalau di Jogja sudah mafhum orang mengerti, insyaallah nggih. Sudah mafhum orang mengerti. Kalau di kampung-kampung banyaknya nggak ngerti itu. Bahkan saya pun pernah ngimami Jumatan, setelah Jumatan kemudian orang datang ke saya, Ustadz mohon maaf, tadi kok saya nggak mendengar jenengan maos bismillah ya. Ini saya terangkan hukumnya. Nah, di dalam masalah sentuhan dengan istri, madzhab Syafi'i mengatakan batal mutlak, madzhab Hambali dan Malik mengatakan batal jikalau syahwat. Jenengan nyentuh istri segereng jenengan syahwat batal. Tapi kalau jenengan sentuhan tek boten enten syahwate
boten batal menurut mazhab Hambali dan Maliki. Ini dalilnya juga kuat. Makanya setelah mendengarkan ini jenengan bisa milih, saya mau pilih yang mana. Jenengan saged tenang, tentrem di dalam ibadah. Oke. Kemudian di mazhab Abu Hanifah, mazhab yang paling tua, mengatakan tidak batal. Sebab bersentuhan yang batal maksudnya adalah jima, berhubungan intim, bersetubuh baru batal menurut mazhab Abu Hanifah. Nah sekarang kalau ditanya mana dalil yang paling kuat di antara tiga pendapat itu, ini jawabannya subjektif. Subjektif ngertos mboten? Subjektif paham mboten? Subjektif niku saya menyampaikan pendapat yang menjadi pilihan saya, itu namanya subjektif. Okay. Ya kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i ya paling kuat ya batal, itu namanya subjektif. Menurut mazhab Malik batal kalau bersahwat, menurut mazhab Hanafi enggak batal. Itu berarti subjektif, tergantung orangnya pakai mazhab yang mana. Karena tiga pendapat ini juga kuat. Okay. Di mazhab Abu Hanifah misalnya, mengapa bersentuhan dengan istri dikatakan tidak batal? Oke. Beliau mengambil arti dari aula mastumun nisa di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi kan nanti buka surat Al-Maidah ayat ke-6. Itu ayat tentang wudu, tentang bersuci lebih tepatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Nanti di situ ada kata-kata aula mastumun nisa, bersentuhan dengan wanita. Menurut mazhab Hanafi itu maksudnya sentuhan jima. Kalau enggak jima maka tidak batal. Tidak batal menurut mazhab Hanafi. Nah ini oleh mazhab Syafi'i dibantah. Oh enggak begitu. Kenapa? Kalimat untuk jima di dalam Al-Quran itu bukan aulamastumun nisa, bukan bersentuhan lamastumun nisa, itu bersentuhan biasa. Adapun jima Allah sebutkan sendiri di dalam surat yang lain, ayat yang lain, yaitu ucapan Maryam alaihissalam ketika beliau mengatakan qalat, Maryam berkata, Maryam didatangi Jibril. Malah Maryam didatangi Jibril, diberitahu engkau akan punya anak, begitu. Maryam, engkau akan punya anak. Maryam menjawab, qalat, Maryam berkata, ana yakunu li gulamun, bagaimana mungkin saya akan punya anak, walam yamsasni basarun. Jadi kata-kata jima itu yamsasni, bukan lamastumun. Bagaimana mungkin saya punya anak sementara saya nggak pernah disentuh? Disentuh di situ maksudnya adalah jima. Sebab onone saged punya anak kalau jima. Jenengan sentuhan tolak boten saged gadhe putra. Maka di sini katakan walam yamsasni basarun walam aku bahagia, dan saya bukan seorang pezina, kata Maryam. Menunjukkan bahwa lamastumun ini satu sentuhan biasa. Sehingga pendapat Abu Hanifah dibantah oleh mazhab Syafi'i. Enggak, berarti itu maksudnya bukan jima, itu ya sentuhan biasa, pokoknya sentuhan ya batal, begitu. Jadi pendapat Imam Syafi'i kuat juga. Kemudian bagaimana dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW yang dikatakan katanya menjelang pergi ke masjid mencium istrinya? Gimana bagi? Pernah dengar itu? Mencium Aisyah radhiyallahu anha. Maka hadis ini dhaif, bahkan sebagian mengatakan matruk. Hadisnya sangat lemah bahkan palsu. Maka ini dikesampingkan oleh semua mazhab. Dalil ini dikesampingkan. Adapun dalil yang menunjukkan tentang sentuhan tidak batal menurut mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Abu Hanifah, diantaranya adalah hadis tentang sholat dalunya Rasulullah. Jangan masih tahu nggih? Sholat malamnya Rasulullah itu panjang sekali, lama sekali, dan di dalam sholat itu
istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha itu melintangkan kakinya di depan Rasulullah. Rasulullah sholat, Aisyah radhiyallahu anha itu mriki niki. Niki berarti rumahnya Rasulullah besar apa kecil? Kecil. Sampai sholat mawon Aisyah radhiyallahu anha niku tengah jengi Rasulullah. Saya kalau cerita kayak gini pengen nangis rasanya, malu. Orang yang paling dicintai Allah saja begitu itu hidupnya. Gini bang. Kadang-kadang kita mengeluh punya rumah kecil, subhanallah. Rasulullah tuh sholat kakinya Aisyah radhiyallahu anha itu melintang di depan Rasulullah. Ketika Rasulullah turun, maka disentuh kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menarik kakinya. Rasulullah sujud. Ketika naik melintang lagi, karena Rasulullah itu berdirinya lama, Bapak Ibu Saudara, nggak kayak kita. Kita baca inna a'tainakal kautsar udah. Rasulullah itu berdiri lama, maka Aisyah meluruskan lagi kakinya. Maka ketika turun lagi disentuh lagi. Ini menjadi dalil bahwa sentuhan tidak batal menurut mazhab Maliki dan Hambali. Tetapi ini juga dibantah oleh mazhab Syafi'i karena dikatakan itu muhtamal. Artinya Aisyah radhiyallahu anha itu disentuh tapi dia pakai ruku. Paham maksudnya nggih? Ini mboten sentuh kulit pada kulit kemarin kita udah belajar sentuhan yang batal jikalau kulit ketemu kulit. Maka ini juga kuat pendapat mazhab Syafi'i. Oh enggak. Harusnya bisa jadikan sentuhannya di abayanya. Gini apa nggih? Masa Aisyah radhiyallahu anha nggak pakai baju kan nggak mungkin. Maka sentuhan itu tidak bersentuhan kulit pada kulit, sehingga mazhab Syafi'i kuat lagi dalam hal ini. Oh sentuhan, tapi kan sentuhannya pakai ada penghalangnya. Paham sampai di sini? Yang berikutnya, kalaupun ternyata Rasulullah menyentuh langsung kulit, kalaupun Rasulullah menyentuh kulit, makanya hadis ini sampai diteliti itu kejadiannya musim panas apa musim dingin? Musim panas atau musim dingin? Katakanlah musim panas. Kalau musim dingin cetok Aisyah jelas pakai selimut. Kalau musim panas berarti Aisyah mungkin ada kakinya kelihatan. Kalaupun tersentuh langsung, maka diketahuilah para ulama menyebutkan amlakukum lil irwah, bahwa Rasulullah adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya, syahwatnya. Berarti Rasulullah bersentuhan pun tidak syahwat. Sangat dipahami sampai di sini. Nah, jadi Bapak Ibu sedaya, Bapak-bapak sedaya, lantas kita pilih yang mana? Monggo. Tiga-tiganya kuat. Tiga-tiganya kuat. Meskipun saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua, bahwa bersentuhan yang batal kalau dengan syahwat. Jadi kenapa saya memperbandingkan dengan dalil-dalil yang lain? Betapa beratnya kalau bersentuhan dengan istri itu batal. Berat sekali. Contoh, di antara sunnah sebelum tidur adalah wudhu. Gini apa nggih? Sunnah sebelum tidur adalah wudhu. Yang namanya orang suami istri namanya tidur kadang-kadang kan deket-deketan. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Berarti untuk mendapatkan tidur dalam kondisi suci wangil banget. Sebab jenengan kudu adu-aduan karo bojone jenengan. Gini apa nggih? Bu, aku wis wudhu. Jenengan teng mriki nggih, kula teng mriki. Niku kan angel. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Tetapi kalaulah pun ada orang yang mempraktekkan mazhab Syafi'i, monggo. Monggo. Nggih. Jadi jenengan, oh saya pokoknya kalau sentuhan batal nggo ngati-ati, monggo. Itu pun dalilnya kuat. Bapak Ibu sedaya. Nggih. Sampai di sini saya dipahami. Jadi sekarang nggak perlu lagi jenengan menyalahkan ada orang, oh batal, si jenis orang batal kok. Masing-masing ada dalilnya. Nah ini. Nah itu tentang hal-hal yang membuat kita berhadas kecil, yang dalam hal ini adalah tentang sentuhan dengan lawan jenis, termasuk diantaranya adalah dengan istri kita. Nah itu Bapak Ibu sedaya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian sekarang kita masuk ke hadas besar. Hadas besar. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan Bapak Ibu sedaya, saya ingatkan bahwa
setiap kita melakukan ibadah, ingatlah terus bahwa siapapun yang beribadah akan bermanfaat ibadahnya ketika ikhlas. Jangan lihat lagi, ini malam Jumat kebetulan, jangan mungkin baca Al-Kahfi sunnahnya. Maka dalam Al-Kahfi ayat 110 dikatakan apa? Al-Kahfi 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Sing sinten kemawon pengen masuk surganya Allah, kepanggih kali Gusti Allah, harus dua syaratnya. Nggih menika amal soleh dan tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Karena syirik menghapus semua amal. Dikatakan amal soleh ketika apa syaratnya? Dua lagi, ikhlas dan sesuai dengan contoh, ikhlas dan mutaba'ah. Maka Bapak Ibu sedaya, jenengan belajar sholat seperti ini harus diliputi dengan ikhlas terus menerus. Ikhlas terus menerus. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan, ini qaulnya Imam Syafi'i, halakana sukulluhum ila ulama. Semua manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu. Orang nggak berilmu pasti binasa. Karena nggak ngerti apa-apa. Subhanallah. Berdagang nggak tahu ilmunya, bertetangga nggak punya ilmunya, punya istri nggak punya ilmunya, punya anak nggak punya ilmunya, berdagang nggak punya ilmunya, hancur. Kata Imam Syafi'i. Pasti itu. Jelas. Teman-teman saya banyak yang memulai bisnis tanpa ilmu akhirnya masuk penjara. Gara-gara keliru di dalam langkah-langkahnya. Subhanallah. Halakana sukulluhum ila ulama. Semua manusia binasa kecuali ulama. Wa halakala ulama kulluhum illa amilina. Demikian juga semua ulama, semua orang yang berilmu itu akan binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Ini proses mencari ilmu. Nanti supaya nggak binasa, jangan amalkan tuh ilmunya. Kemudian wahalakal amiluna kulluhum illa mukhlisin, kata Imam Syafi'i. Dan semua yang mengamalkan ilmunya pun akan binasa, nggak dapat apa-apa illa kecuali mukhlisin, kecuali orang yang ikhlas. Kemudian Imam Syafi'i menutup, dan mukhlisin itu persoalan yang berat. Persoalan yang berat. Berat sekali. Jadi orang ikhlas itu berat sekali. Maka sebelum saya lanjutkan ke apa-apa yang membuat kita berhadas besar, saya sampaikan tentang muhasabah terkait dengan ikhlas. Apakah kita sudah ikhlas? Jangan tanya pada diri sendiri 5 hal ini. Yang pertama, seseorang dicirini ikhlas ketika sendirian dia tetap optimal ibadahnya. Nek jenengan sampun dewean ora ana wong kok ibadahnya bagus, insyaallah jenengan ikhlas. Nek jenengan ngimami 1 halaman kok tahajudnya 10 halaman, setengah halaman, yakin belum ikhlas. Di antara cirinya itu. Kok jenengan saged ngimami panjang tapi ketika sendirian tidak bisa panjang, itu masalah. Ini dulu saya waktu awal-awal belajar gitu, masih namanya baru penghafal Quran baru. Nek ngimami saya dowo-dowo dulu, nggak mempertimbangkan kondisi makmum, subhanallah. Giliran tahajud, alah 1 halaman wis rampung. Nah ini masalah Bapak Ibu sedaya. Maka lihatlah di dalam diri kita apakah termasuk orang yang ketika sendirian sudah optimum atau belum. Maka para ulama menyebut di antara ketika kita ingin belajar ikhlas seperti ibadahnya penggembala kambing. Coba jenengan, penggembala kambing ini pula adoh dari lingkungan. Gini bagi, buat ternyata penggembala kambing teng kota, nggon rame, kan nggak ada. Pasti di padang rumput yang jauh. Ketika dia sholat, yakinlah itu ikhlas karena Allah. Kenapa? Nggak mungkin dia ngarep-arep pujian dari para kambing. Gini bagi, nggak mungkin toh saya dapat pujian dari kambing-kambing itu, kan enggak. Bukan bermaksud kita menganggap orang lain seperti kambing, bukan. Maksudnya begitulah ikhlas. Orang yang ibadah ketika sendirian nggak ngarep apa-apa kecuali ridho Allah. Muhasabah yang pertama. Maka kita belajar sholat yang sudah kita lewati sebagian ini, pastikan kita masuk wilayah ini. Jangan sampai sholat jenengan ketika rame kok luwih apik ketimbang ketika dewean. Yakin kalau seperti itu kita belum baik keikhlasannya.
Maka orang yang ikhlas insya Allah malamnya panjang sholatnya. Panjang sholatnya. Karena itulah justru yang menjadi sanggung kita. Ingat, ikhlas itu adalah ilaihi roji'un. Kita hidup itu proses ilaihi roji'un, kembali kepada Allah, Bapak Ibu sedaya. Makanya kalau jangan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna sesungguhnya lillahi milik Allah lah kita, wa inna dan sesungguhnya ilaihi roji'un, kepada Allah kita kembali. Maka kita hidup ini menuju ke sana itu, kembali ke sana itu. Kendaraannya adalah amal soleh yang ikhlas. Karena tanpa ikhlas bukan terdefinisikan sebagai amal soleh, Bapak Ibu sedaya. Ibunya mana? Ada. Yang kedua, muhasabah yang kedua. Apakah kita termasuk orang yang ikhlas atau tidak? Ciri keduanya, Bapak-bapak sedaya, adalah apakah kita termasuk orang yang masih mau menerima nasihat dan petunjuk? Kalau kita sudah tertutup, nggak mau menerima petunjuk, nasihat, nggak mau duduk di majelis, yakin keikhlasan kita tuh jauh. Kenapa? Proses ilaihi roji'un menuju Allah itu, kalau kita benar-benar lurus menuju ke Allah, dapat itu Allah itu, kita tuh takut keliru. Ojo-ojo sholatku salah, ojo-ojo sedekahku salah, jangan-jangan perkataan dengan istri salah, jangan-jangan saya mendidik anak salah. Karena banyak jangan-jangan ini, maka kita membuka diri untuk belajar, Bapak-bapak sedaya. Maka di antara ciri orang yang ikhlas, dia suka belajar. Maka saya sangat menghargai sebuah kajian yang kebetulan saya mengampu di sana itu. Banyak di antaranya, mohon maaf, mantan dekan di perguruan tinggi agama loh, Bapak Ibu sedaya. Dia masih mau duduk bareng saya seperti ini, Masya Allah. Sementara ada orang yang biasa-biasa saja, mohon maaf, duduk di majelis nggak mau. Ini orang yang susah mencapai ikhlas. Karena apa? Ciri ikhlas itu dia takut keliru jalan. Cara membetulkan jalan hanya dengan ilmu, Bapak-bapak sedaya. Saya dalam sehari itu membaca buku mungkin lebih dari 100 halaman atau 200 halaman mungkin dalam sehari, mau buku itu. Kemudian yang ketiga, ciri ikhlas diantaranya adalah tidak ingin menonjol dan tidak ingin dipuji. Ini penting banget nih. Tidak ingin menonjol dan tidak ingin dipuji. Enggak ngaruh dipuji atau dicela itu enggak ngaruh. Nah kan jenengan insya Allah sudah pada level menuju ke ikhlas. Nah ini problem zaman sekarang. Zaman sekarang itu ada istilah yang sekarang lagi viral, namanya FOMO. Keadaan di mana orang itu pengen kelihatan terus. Maka sekarang itu oleh para ulama disebut sebagai peradaban ria. Sekarang ini peradaban ria. Kenapa? Karena nyatanya sekarang kita dididik untuk itu. Coba enten kejadian kejahatan misalnya, maka orang akan tanya, endi videone, endi fotone, nek ora hoak. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Mas Juli jenengan dari mana? Dari Jakarta. Endi buktine? Endi fotone, videone endi jenengan nang Jakarta? Gini apa nggih? Kalau nggak menunjukkan video dan foto, ngapus hoak. Ya nggak? Artinya zaman sekarang kita memang sadar tidak sadar dididik untuk ria, untuk ketok terus gitu. Makanya berat sekali zaman sekarang ya. Berangkat ke masjid, cekrek, bikin status, saya mau berangkat sholat Jumat, ditaruh di WA. Di depan sendiri jenengan ya, Jumatan, cekrek, neng soft pertama tuh. Ini zaman sekarang itu begitu. Lagi makan, nggak buru-buru makan, cekrek, bikin status. Ini apa nggih? Ini fakta. Demikian yang kita hadapi zaman sekarang. Padahal itu diantara ciri di mana kita tuh susah untuk ikhlas pada posisi seperti itu. Yang keempat, muhasabah terkait dengan ikhlas yang keempat adalah dia selalu muhasabah diri. Apa cirinya? Adalah tidak merasa sudah paling benar, sudah paling pinter, sudah paling. Ini masalah besar ini. Orang kalau udah seperti itu tuh masalah besar banget itu. Susah untuk mencapai derajat ikhlas. Ini saya ambil dari beberapa ulama. Jadi kalau jangan mau referensinya nanti bisa dengan saya insya Allah. Kemudian yang kelima, di antara ciri ikhlas, jenengan lebih suka ibadah yang sifatnya rahasia. Lebih suka ibadah yang sifatnya rahasia.
Nek sholat fardu yo memang kudu ketok, oh memang wajibnya harus berjamaah. Setelah itu, apakah sholat kita yang lain lebih banyak? Apakah sholat mutlak kita lebih banyak? Apakah sholat tahajud kita lebih banyak? Apakah sholat duha kita lebih banyak? Dibandingkan ketika yang bersama-sama. Maka seseorang dikatakan ikhlas ketika dia lebih suka yang sifatnya rahasia. Jadi ibadah rahasianya itu lebih banyak. Nah, di antara karakternya Bapak Ibu Sedoyo, di antara karakter ikhlas adalah sekali lagi dia dipuji dan dicela nggak ngaruh. Jadi dengan ngimami misalnya, oh suaranya jenengan semangatnya jenengan apik banget, oh jadi semangat. Ah ini masalah. Dicela kok jadi mundur, ini jadi masalah. Itu bukan karakter ikhlas. Saya kenapa sering-sering cerita imam, saya sendiri banyak ngimami di mana-mana nih, sehingga ujian seperti itu berat banget. Kadang-kadang saya ngimami di belakang dosen saya sendiri. Kadang-kadang kan ingin tampil, oh ini dosenku, saya pengen kasih yang terbaik. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu Sedoyo. Ini ujian. Kemudian di antara karakternya adalah dia segera lupa terhadap amal soleh yang sudah lalu. Jadi orang ikhlas itu nggak nginget-nginget yang sudah. Orang ikhlas itu selalu memproduksi kebaikan baru. Aku wingi wis sedekah 500.000 kok wingi, itu kemarin sudah selesai. Orang ikhlas memproduksi kebaikan baru, selalu memproduksi kebaikan baru. Sholat maghrib sudah lewat, mudah-mudahan ikhlas. Menatap isya, isya lewat menatap subuh, subuh lewat menatap suruk, suruk menatap tua, tua menatap duhur, terus begitu. Dia selalu memproduksi kebaikan baru, lupakan yang sudah. Itu ciri ikhlas. Jangan sampai oh jenengan ben pernah tak tulungi loh. 10 yuto jenengan dek ben. 5 tahun kepungkur isi dilingeling. La ilaha illallah. Ini bukan ciri ikhlas. Maka memproduksi saat kita tulung meneh, itu baru orang yang ikhlas. Kemudian tidak berpikir ribet. Orang mikir, saya tuh sholat, oh jadi kan sholat di masjid kan 27 derajat, 25 derajat lagi. Kita nggak mikir itunya. Bahwa orang ikhlas itu dia menampilkan terbaik, iya. Kenapa? Karena ingin paling di hadapan Allah. Jadi pamernya kepada Allah. Kalau pamernya ke Allah, pasti hasilnya bagus. Gini bang, wong kita ingin dinilai oleh Allah kok. Efek lainnya adalah kalau kita baik di sisi Allah, otomatis apik, orang lain pasti memuji. Pujian itu bukan target kita. Paham nih maksudnya? Wong ikhlas mesti dadi wong apik. Karena apik maka orang lain puji kita. Tapi pujian itu nggak ngaruh ke kita. Nggak ada urusan dengan pujian. Paham nggih? Orang ikhlas itu bukan berarti nggak bagus, sholatnya bagus, ngimaminya terbaik, suaranya terbaik, ditampilkan terbaik, karena ingin paling di sisi Allah. Karena ingin paling di sisi Allah, dia baik di sisi Allah, pasti di hadapan manusia baik dan pasti dapat pujian. Pasti dapat pujian. Nah, pujian itu bukan target kita, nggak ada urusan. Dipuji, boten dipuji, boten ngaruh. Paham sampai di sini? Ini ujian penceramah kayak saya begitu, Bapak Ibu Sedoyo. Ujian penceramah kayak saya begitu. Saya sering dinilai positif oleh banyak orang-orang yang saya anggap jauh, doktor. Jenengan bisa bikin materi seperti ini, Masya Allah mas masih muda bisa bikin materi seperti ini, saya saja nggak bisa. Itu kan pujian, ya nggak? Dan itu berulang kali. Turun dari mimbar Jumat saya sering ditemui orang seperti itu. Saya baru kali ini loh dengar keterangan kayak gini, dengan materi yang sama jenengan kok bisa menerangkan seperti ini dan seperti itu, berulang kali. Dan itu bukan orang yang cuma S1, doktor. Kalau saya nggak hati-hati, oh jadi besar hati. Ini masalah Bapak Ibu Sedoyo. Gini bang. Nah ini muhasabah kita. Sebelum kita masuk ke hadas besar, saya peringatkan itu kenapa? Dulu ketika saya di pondok, Senin belajar ikhlas, Selasa belajar ikhlas, Rabu belajar ikhlas, ketemu Senin lagi belajar ikhlas. Setiap ketemu harus belajar ikhlas. Kenapa? Syarat masuk surga amal soleh. Syarat amal soleh ikhlas karena Allah. Sangat dipahami sampai di sini, ya? Jadi kita belajar setahap demi setahap. Sekarang apa yang menyebabkan kita berhadas besar? Hadas kecil sudah selesai, ya? Nanti kalau jangan masih bingung lihat videonya. Ya lihat videonya. Mujibatul husl. Apa yang membuat kita wajib mandi besar, mandi junub, mandi wajib? Ada 6. Ada 6. Walladhi yujibul husla
sittah asya. Adapun yang membuat kita berhadas besar harus mandi wajib ada 6. Salah satu 3 diantaranya adalah tastariku fiha rijalu wan nisa'u wahya. Adapun yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan dia adalah, jadi ada 6, yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan itu adalah 1. Iltiqaul hitanaini, bertemunya 2 hitan. Apik banget tuh bahasane para ulama itu. Ya, mau ngomong hubungan badan itu dalam bahasa syariat itu bertemunya 2 hitan. Masya Allah, ya. Alusmen gitu, alusmen. Bahasanya para ulama tuh alusnya luar biasa. Salah satu yang 3 adalah berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah iltiqaul hitanaini, bertemunya 2 hitan alias berhubungan badan. Yang kedua adalah wa inzalul mani, keluarnya air mani. Nanti jadi harus bisa bedakan antara mani, wadi, dan yang lainnya nanti bisa harus dibedakan. Kita nanti bahas itu insya Allah. Yang kedua apa? Wa inzalul mani, keluarnya air mani, baik keluar karena bersetubuh apa karena yang lain. Jenengan bayang-bayang ke berhubungan badan, kemudian jenengan keluar, tetap mandi wajib. Subhanallah, ada orang yang melakukan yang haram karena istrinya jauh, dia melakukan onani, naudzubillah, haram hukumnya onani, tetap juga batal, harus mandi wajib. Jadi sekali lagi, inzalul mani maksudnya baik bersentuhan maupun tidak bersentuhan, baik berhubungan intim maupun tidak, tetap harus mandi wajib. Yang ketiga adalah wal maut, kematian. Maka kalau jenengan melihat orang meninggal, di antara kewajiban kaum muslimin adalah memandikan si mayit. Boten kono atus dhewe. Atus dhewe kono wong kowe ndek jamane urip pecicilan, salah. Dosa semua kaum muslimin. Gak ada urusan dia pecicilan atau tidak, sepanjang muslim maka wajib kita memandikan. Gak ada urusan dia mau penjahat, mau pencoleng, mau macam-macam, yang penting dia muslim, wajiblah muslim yang lain memandikan. Kalau enggak, dosa seluruhnya kaum muslimin. Itu 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sekarang wasalah satun, dan yang 3 tahtasu bihan nisa'u wahya, sementara yang 3 berlaku untuk perempuan saja, yaitu yang pertama al haidu, haid, yang kedua wan nifasu, nifas, kemudian wal wiladah, yaitu melahirkan. Nanti kita bedakan bedanya apa, haid, nifas sama wiladah. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, sampai di sini saya dipahami ya? Sudah dicatat yang 6. Yang 6. Jadi sekali lagi, yang membuat kita harus mandi wajib ada 6. 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, 3 berlaku hanya untuk perempuan saja. Mudah-mudahan sudah dicatat. Bagaimana cara menyucikannya? Dengan mandi wajib, mandi janabah. Adapun secara syar'i mandi jamaah artinya mandi janabah, mandi wajib itu artinya adalah sailanul ma ala jami'il badani. Biniyatin mahsusah. Mandi wajib niku adalah mengalirnya air ke seluruh badan dengan niat yang khusus, mahsusah. Contoh, jenengan dalam kondisi junub mau bengibar hubungan sama istri, belum mandi, pagi-pagi jenengan adus biur rampung. Tapi karena jenengan punya kebiasaan mandi pagi, nggak diniati untuk mengangkat hadas, maka belum terangkat hadasnya. Maka dikatakan biniyatin mahsusoh, harus ada niatnya. Saya niat mandi wajib, walaupun sama-sama mandinya sama-sama. Yang namanya mandi wajib itu asal teles kabeh pun. Contoh jenengan masuk ke sungai, biur, ini kumpul mandi wajib itu. Kalau jenengan niatnya untuk mengangkat hadas, maka sudah termasuk mandi wajib. Nanti kita bahas tata cara wudu, tata cara tayamum, tata cara mandi wajib nanti setelah pelajaran ini, insya Allah. Sampai di sini sangat dipahami.
Jadi sekali lagi mandi itu adalah sailanul ma alal jami'il badani biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Nah, sekarang kita membahas yang pertama, bertemunya dua hitan. Bertemunya dua hitan berarti terjadi hubungan jima antara laki-laki dan perempuan. Definisinya adalah ini bukan porno, bukan cerita porno, cerita fikih. Memasukkan kepala zakar atau kemaluan laki-laki walaupun hanya sebagian, maka sudah termasuk membatalkan, mewajibkan kita mandi besar. Abu Hurairah dari hadis riwayat Bukhari nomor 291 dan Muslim 348, kalau jangan menulis nomornya, Bukhari 291, Muslim 348 dikatakan idza jalasa, ininya gini. Saya baca artinya saja. Jika seseorang telah benar-benar melakukan hubungan intim dengan istrinya, lantas bertemu dua kemaluan, ia wajib untuk mandi. Di riwayat Muslim dikatakan wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar air mani. Kalau jenengan sudah bersentuhan kemaluan dan kemaluan, walaupun tidak inzal, tidak keluar mani, tetap wajib mandi besar. Oh, aku mau koyo ngono ning, aku ora metu kok. Tetap wajib. Aku metu tapi ora karo bojoku. Aku bayang-bayang ketok, tetap wajib. Aku ora koyo karo bojoku, kalau karo wong liya tambah dosa. Nggih. Bisa dipahami nggih? Jangan gua alasan, oh kan metune ora karo bojoku ora batal. Oh, itu tambah batal. Nggih. Nah, jadi para ulama memberikan batasan jima ini, yaitu telah masuk kepala kemaluan ke dalam farji, yakni bagian yang tidak wajib dibasuh ketika mandi janabah. Mohon maaf ya, kepala zakar sudah masuk ke bagian punya wanita yang tidak harus dibasuh ketika mandi wajib. Kan kalau perempuan nggak harus dibasuh bagian dalam-dalamnya. Ketika jangan nyentuh di luarnya saja itu sudah, asal kepala zakar kasafahnya sudah kena, maka sudah mandi wajib. Gitu. Maka kehati-hatian jangan harus hati-hati. Maka dalam hal ini, bapak-bapak sedoyo, ini sudah habis waktunya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Kita sabar belajarnya, belajar fikih memang harus sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Ingat-ingat tentang muhasabah ikhlas tadi, agar setiap ibadah kita bermanfaat untuk kehidupan kita dan bisa kita bawa sanggup menuju ke akhirat kita. Demikian yang disampaikan malam hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.